beberapa hari ini heboh berita tentang seorang pengantin baru yang meninggalkan suaminya sehari setelah pernikahan. Dia menemui mantannya yang dulu pernah bekerja bareng di sebuah perusahaan ekspedisi. Viral dan sangat menyebalkan karena apa yang dilakukannya itu justru akan berdampak sangat luas dan berjangka panjang. Mungkin sehari setelah pernikahan itu masih sibuk dengan segala sisa-sisa pernikahan, kue mungkin belum dibuka semua, atau mungkin barang yang dibawa oleh suaminya juga belum dibuka, atau mungkin mas kawinnya juga belum dia pakai. Justru di hari yang bahagia itu yang seharusnya dia bisa berbulan madu, justru dia berbulan madu dengan orang yang tidak jelas atau tidak memiliki ikatan apapun. Ini merupakan sesuatu yang sangat menjijikkan atau sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak berperasaan, karena apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan. Maka dengan itu berikut ini ada daftar atau setidaknya 5 dosa besar yang si wanita itu lakukan dari kebodohannya itu, dari kebiadabannya itu, baik terhadap orang tua, suami, atau yang lainnya. Dosa yang pertama ketika dia sudah mengkhianati pernikahan. Padahal dalam An-Nisa ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa tahudunahu wa qad haqada ba'dukum ba'd wa khadna minkum mitsaqan ghalidha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka suami istri itu telah mengambil perjanjian yang kuat atau misalkan itu. Jadi artinya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, akan sangat naif, sangat tidak masuk akal ketika kita dijajab atau mungkin diiringi oleh keluarga untuk menikah, direncanakan sudah cukup lama dengan biaya yang tentu tidak sedikit, lantas dihianati hanya karena seorang mantan yang tidak jelas, atau barangkali hanya sesuatu yang konyol seperti itu. Dia sudah melanggar sesuatu yang sangat kuat. Dia sudah berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengkhianati perjanjian pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah jelas-jelas bernusuz. Nusuz itu artinya dia sudah melanggar aturan, sudah berkhianat kepada suaminya, sudah berbuat dosa pada suaminya, sudah tidak taat. Itu adalah nusuz. Nusuz itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Adapun wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah tempat tidur dan pukullah mereka dengan wajar. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini menggambarkan bahwa andai saja seorang wanita itu dengan dosa yang biasa, dengan dosa yang kecil, dia nasihati, kemudian tidak bisa dia nasihati, maka boleh dipisahkan tempat tidurnya atau pukullah. Tapi kasus ini itu sudah langsung pada dosa yang besar. Artinya dia sudah berkhianat pada suaminya. Dia menikah dengan si A, sebulan madu dengan si B, walaupun wallahu alam, apa yang dia lakukan di sana kita tidak tahu. Kita nggak bisa menduga-duga. Cuman ya tentu pikiran orang sudah bertraveling pada hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang buruk. Itu yang kedua. Dosa yang ketiga yaitu dia sudah melakukan halwat. Halwat adalah istilah Islam yang mengacu pada situasi di mana seorang pria dan wanita yang bukan mahram tentunya berada di suatu tempat bersama, di ruangan yang sama, dengan cara yang tertutup atau di tempat yang tertutup, di mana mereka berinteraksi atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya bagi seorang yang bukan suami istri. Itu adalah halwat. Memang halwat itu intinya adalah bersama dengan seorang lawan jenis, dengan seseorang yang bukan lawannya di suatu tempat yang tertutup. Itu adalah halwat. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dari hadis Aisyah, riwayat Bukhari Muslim diungkapkan, jauhil halwat. Kata Rasul,
Karena halwat adalah satu jalan, salah satu di antara jalan yang ditempuh oleh setan. Artinya, dijelaskan dalam hadis Muslim yang lain, di hadis yang lain riwayat Muslim, tidak ada godaan yang lebih rusak bagi pria, setahuku kata Nabi, daripada godaan yang datang dari wanita. Artinya ketika bersama dengan wanita, ada tarik-menarik birahi, ada nafsu yang tidak bisa terbentuk. Dalam hadis Abu Daud diungkapkan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan, janganlah kalian berhawat atau berduaan dengan lawan jenis, karena yang ketiganya di antara mereka itu adalah pasti setan. Nah, itu yang dilakukan oleh pengantin baru itu, dia mengejar mantannya, itu menunjukkan dia sudah menuju api neraka. Dia sudah melakukan dosa yang besar. Ya tentu saja, saya tidak memvonis mereka seperti itu, tapi yang menyebutkan dosa halwat, dosa bunuh sujina, itu adalah Rasulullah SAW. Dan lagi pula, untuk apa dia mengejar seseorang yang tidak jelas? Kemudian yang keempat, dia sudah melakukan kedurhakaan pada orang tua, mengkhianati kepercayaan. Susah payah orang tua menikahkan dia sampai pada jenjang pernikahan seperti itu, tapi orang tua dibikin kecewa. Barangkali malu meneteskan air matanya. Di berita itu diungkapkan bahwa wanita, keluarganya, terutama orang tuanya sampai malu untuk keluar rumah. Karena saking dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kenapa anak bisa seperti itu? Meninggalkan pernikahannya, meninggalkan suaminya. Ya mungkin suaminya belum berbulan madu atau menikmati masa-masa indahnya. Dia justru kabur dengan seorang mantannya yang sudah diketahui dia sendiri orang yang ya bukan orang rupawan, atau mungkin dia juga bukan seorang yang tajir umpamanya, atau bisa membiayai. Terbukti ketika diminta pertanggungjawabannya, terutama untuk mengganti biaya nikah, dia justru menangis dan menyatakan dia tidak memiliki biaya untuk itu. Tapi anehnya justru wanita memilih bersama dengan seorang laki-laki itu. Pantas jika memang orang tua, ya tentu dalam hal ini suaminya dan masyarakat merasa geram, kecewa berat dengan si wanita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan, hendaklah kalian menyembah, jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kau berbaik kepada ibu bapamu. Itu di surat Al-Isra diungkapkan seperti itu. Dalam Al-Ankabut diungkapkan bahwa ibumu itu telah mengandung dengan susah payah, dengan sangat lemah, kemudian menyusuimu dengan susah payah selama 2 tahun. Masa sih kamu mau mengecewakan dia? Berbuat baiklah pada mereka. Al-Ankabut ayat 8. Dalam hadis Bukhari Muslim diungkapkan, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa kepuasan Robmu itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak kepada kepuasan orang tua. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kebencian Allah pada seorang itu adalah karena kebencian orang tua. Kekecewaan Allah itu karena kekecewaan orang tua. Bayangin, sebegitu beratnya beban yang dipikul oleh orang tua si anak itu, sehingga orang tua merasa kecewa, murka, terbebani, penuh dengan rasa yang tidak karuan. Barangkali Allah pun akan merasakan seperti itu. Kenapa? Karena ya ridho Allah atau kebencian Allah itu bergantung dari kebencian dan rasa suka dari orang tua. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dosa yang dilakukan oleh seorang wanita itu adalah dia sudah membuat sejarah buruk. Dia sudah menjerumuskan pada sejarah yang tidak akan terlupakan oleh dunia. Apalagi viral di mana-mana, menjadi berita nasional, menjadi bikin geram semua orang. Dia sudah membuat sejarah di mana dia melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak umum, sungguh tragis, sungguh biadab, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk relung hati manusia manapun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sebelumnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu pada kebinasaan, pada aib, pada sesuatu yang akan merugikan kalian di masa kini, di masa yang akan datang. Dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, demikian ulasan. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jangan sampai ada generasi muda yang melakukan seperti itu. Bahwa hidup itu harus cerdas, harus mengikuti alur-alur yang sebenarnya, baik secara budaya atau terutama secara agama. Itu adalah batas-batas kehidupan yang memang tidak boleh dilanggar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.